Ya, ini dia tadi yang sempat kita singgung pemirsa terkait pendidikan yang cukup mengenaskan. Kita lihat yang tadi dari Kalimantan Timur, bersekolah harus dengan penuh perjuangan. Tapi akan menjadi berbeda cerita yang penuh perjuangan juga, tapi berakhir dengan indah kalau kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang terkait bagaimana mendapatkan beasiswa ke Amerika melalui Fulbright. Di sini sudah ada dua teman tentunya di sini yang menarik untuk kita ajak ngobrol. Hello, good afternoon, Mr. Tom Haley. Good afternoon. Yeah. Thank you for having me. Okay. Ya, Mr. Tom Haley ini pemirsa adalah chairman dari Fulbright dan juga ada Bang Ahmad Fuadi di sini. Kalau kita tahu ini adalah seorang penulis pastinya, Negeri Lima Menara. Mungkin Anda sudah pernah membaca dan boleh dong saya bilang Master of Scholarship juga. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita pertama kali ke Bang Fuadi dulu. Kita lihat tadi tayangan yang cukup menyedihkan ya. Tanggapannya sebagai yang concern terkait pendidikan. Ya, saat ini ternyata masih banyak anak-anak yang harus berjuang tiap hari untuk sampai ke sekolah ya. Tapi menurut saya itu juga yang harus kita hargai, bahwa semangat mereka terus sekolah itu nanti yang menentukan masa depannya. Dulu saya ada di pinggir danau, mereka malah lebih parah lagi, harus naik perahu untuk sekolah. Tapi itu yang harus terus dijaga, dan kalau bisa fasilitasnya lebih kita tingkatkan. Mereka itu investasi masa depan bangsa. Kalau mereka yang hilang nanti masa depannya karena pendidikan, itu kasihan. Iya, betul. Dan kemudian ini kan kita berbicara terkait perjuangan mereka dalam meraih pendidikan tentunya. Mas, Bang Fuadi sendiri pada saat itu pernah berusaha dan berjuang keras mendapatkan beasiswa Fulbright. Seperti apa perjuangannya? Ya, pertama dulu saya kan cuma anak kampung ya, di pinggir danau. Waktu itu saya berpikir kalau saya diam-diam aja saya akan terus ada di sana, padahal dunia ini sangat luas. Tapi masalahnya nggak punya kemampuan ekonomi dan lain-lain. Caranya hanya satu, beasiswa. Nah, gimana cara cari beasiswa? Itu saya cari kemana-mana, tanya sana-sini, sampai kemudian saya berpikir bahwa yang kita pentingkan itu sebetulnya dalam mencari beasiswa hanya dua. Pertama, yakinlah beasiswa itu banyak sebetulnya, ada di mana-mana, kalau kita cari dapat. Yang kedua, ternyata menurut saya beasiswa bukan buat orang yang pintar aja, Mbak. Ternyata beasiswa buat orang yang melebihkan usahanya di atas rata-rata orang lain. Jadi itu yang terus saya coba. Alhamdulillah keinginan anak kampung yang pengen sekolah ini bisa dapat walaupun gak punya duit. Iya, betul sekali. Ini cukup memacu motivasi dan semangat tentunya untuk kita semua pemirsa. Dan kita ke Mr. Tom. What do you think about Indonesian student? Can they compete as well as student from many other countries? Oh, of course. The Indonesian Fulbright program. I'm here in the in Jakarta to celebrate the 60th anniversary of the Fulbright program here. So, in one sense, it's one of the oldest Fulbright programs, founded near the beginning of the Fulbright program. But in another sense, it's one of the youngest programs because Indonesia is filled with such extraordinarily talented people like you both as journalists and writers, and people from all fields, and we want Indonesians to come study in the United States. It's very important to us. It's one of the biggest Fulbright programs and one of the most creative and the strongest. It's very exciting to be here. Oh, oke. Jadi sangat excited berarti di Indonesia dan yakin orang Indonesia mampu meraih beasiswa ini tentunya. Dan Mr. Tom, so how big is Indonesian student opportunity to get the scholarship? Sure. The Fulbright program is what we call the premier public diplomacy department program of the State Department of the United States, but it is a joint program between our government and the Indonesian government. So we have a shared program, and the Fulbright is just one of many exchanges. So it's relatively small. Every year, about 275 Indonesians come to the United States as Fulbrighters, and about 75 to 100 Americans come here. So, how many students can get the scholarship for this year? This year, it would be about that number, about 275 between students and scholars. And scholars are people who are professionals, not just university academics, but people who are in their careers and doing various fields of study. And it's everything. People can apply for everything to teaching Indonesian in American universities and schools, to studying everything from writing and journalism, like the two of you,
to computer science and engineering and agriculture, criminal justice system, all sorts of things to study. Okay, but for the deadline for this year has already closed. Yes, it's already closed for this year, but it's good to get involved early if you want to, and you can go to the Facebook page of the U.S. Embassy site, or you can go to the website for the Fulbright program here, and it has all the rules. Oke, thank you. Dan pemirsa, memang untuk tahun ini sudah ditutup, tapi masih banyak perjuangan tentunya dan banyak waktu untuk bisa mengikuti tahun depan, dan bisa dilihat dari website yang sudah banyak sekali tersedia. Dan kami masih akan mengulas lagi lebih dalam, pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Siang, masih dengan narasumber yang luar biasa siang hari ini. Kita ke Bang Fuadi sekarang. Sudah pernah di Amerika dengan skema Fulbright ya, beasiswa. Ceritakan dong pengalamannya di sana seperti apa? Yang pertama itu ke Amerika itu kan pertama kali buat saya. Jadi waktu itu kampungan juga lihat, oh ini ternyata kayak gini Amerika. Tapi yang sangat saya merasa beruntung itu sekolah di Amerika adalah terekspos ke banyak hal, bukan cuma di kelas tapi di pergaulan, dari network segala macam. Jadi pembelajarannya dapat beasiswa ke luar negeri bukan hanya di kelas sebetulnya, tapi pergaulan kita, bagaimana kita melihat dunia lain yang berbeda dengan kita. Dan yang juga menarik, saya dapat 2 kejadian besar tuh selama di Amerika. Pertama kejadian 11 September yang ada pesawat nabrak Twin Tower di New York. Saya ada di sana dan waktu itu jadi wartawan juga dan melaporkan juga buat majalah Tempo waktu itu. Dan kedua, saya merasakan kejadian waktu ada pemilu presiden di sana yang sangat dekat banget. Ya. Dan itu bagi saya pembelajaran yang luar biasa, dan tentu saja berteman dengan banyak orang dari seluruh dunia. Oke. Jadi bisa merasakan bagaimana detik-detik saat itu ketika ada World Trade. Iya, betul sekali. Udah luar biasa di sana. Sementara di sini hanya bisa melihat dan Anda bisa melaporkan di sana ya. Oke. Nah, terkait apa yang sudah Bang Fuadi tadi katakan, bahwa belajar itu tidak hanya melulu di dalam kelas, bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari di luar kelas, termasuk bagaimana belajar melukis. Ini juga salah satu bentuk pembelajaran atau pendidikan yang cukup tidak formal tapi mengesankan juga tentunya. Kita akan coba hubungi rekan kita yang ada di sekolah melukis di Surabaya. Sofyan, selamat siang. Ya, selamat siang Dewi. Ini saya lagi bertugas mencoba begitu untuk mencoret-coret, atau ya lebih tepatnya sih melukis. Tapi nggak tahu ini lukisan apa yang saya buat. Karena kalau pemirsa lihat dan juga Dewi lihat, mungkin ini masih bentuk guratan tinta begitu. Jadi masih abstrak banget. Nah, ini terusannya saya nggak tahu mau dijadikan apa. Saya langsung saja ketemu dengan Mas Amar. Selamat siang Mas Amar. Siang. Ya, Mas Amar, ini kan baru guratan-guratan tinta nih Mas Amar ya? Iya. Ini rencananya mau dibuat apa nih Mas Amar? Kalau saya sih maunya itu, saya ngeliat gerakannya seperti kayak gambar kuda, saya mau bikin kuda aja. Gambar kuda? Gambar kuda. Kalau di ini kan belum kelihatan nih. Saya bener nggak nih coretan saya? Boleh, nggak apa-apa. Bisa, itu bisa. Bisa dijadikan apa namanya? Jadi komposisi dari lukisan ini itu ada pemberat di bawah gitu. Jadi dia goresan ini, jadi dia beratnya seimbang. Tinggal ngasih aksen di sini aja. Ini kalau memang gambar kuda tinggal ngasih kudanya aja diperjelas gitu. Mas Amar bisa langsung dipraktekkan deh. Kira-kira kalau ditambahi apa lagi nih, jadi bisa bentuk kuda begitu. Silakan Mas Amar diambil tintanya begitu mungkin. Nah. Ini pemirsa, kita lihat gimana, tinggal nambahin apa nih Mas Amar? Tinggal nambahin titik aja, ini kan bentuknya sudah ada nih. Kayak kuda ke belakang tuh lagi lari ke sini, tinggal ngasih hidung aja di sini nih, hidungnya. Ya kan, hidung, terus mulutnya bentuk begini, ini matanya. Terus ini terikan, jadi dia udah kuda lagi nengok ke sini, lari ke sini. Yang ini juga bisa, ini bisa dibuat nih.
Jadi ini kita kasih matanya aja, terus ini kasih hidungnya lagi, terus kasih ini kasih bulunya. Jadi dia, ini buntutnya nih. Jadi dia ada lari ke sini dia. Baik, baik. Terus ini masih bisa ini Baik. kudanya banyak ini Pak. Oke, ya. Pemirsa, Mas Amor ini salah satu peserta yang mengikuti acara Pasar Seni Lukis Indonesia 2012 di Surabaya, diadakan di Balai Pemuda. Ada 300 ya, ada sekitar 300 pelukis yang hadir dalam Pasar Seni Lukis Indonesia, diadakan sejak hari Jumat lalu dan nanti akan selesai ditutup tanggal 14 hari Senin tepatnya. Ada 300 pelukis, mereka datang dari seluruh Indonesia, dari berbagai kota, dan pasar, lalu juga ada dari Solo, lalu juga ada dari Jogja, bahkan sekitar Jawa Timur ada Jombang, Mojokerto juga mereka hadir mempersembahkan lukisan-lukisannya. Banyak tema yang disuguhkan, macam-macam genre, macam-macam aliran yang disuguhkan. Nah, ini langsung saja pemirsa, saya ajak bergabung bersama saya ada Mbak Henti. Selamat siang Mbak Henti. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Henti sebagai ketua panitia Mbak Henti ya. Saya di Humas ya. Di Humas. Ya, Mbak. ya, Oke. ya. Mbak Henti bisa dijelaskan ini Mbak Henti tujuan dari acara Pasar Seni Lukis Surabaya apa nih Mbak Henti? Ya, seperti judulnya ya, Pasar Seni Lukis. Jadi ini kita memang membuka pasar seluas-luasnya secara terbuka, secara langsung yang mempertemukan para pekerja seni, tentunya para pelukis dengan penikmatnya. Tapi saya kira penikmat itu tidak hanya mereka yang melihat, tapi di sini sudah harus menjadi sebuah transaksi yang mungkin secara nilai ekonomis nilainya juga tidak main-main di pasar seni ini, karena tiap tahun kita selalu meningkat nilai transaksinya. Untuk tahun ini targetnya berapa nih Mbak Henti yang akan dicapai nih untuk dalam Pasar Seni Lukis kali ini? Ya, kalau lihat dari perkembangannya ya, 2008 kita mencapai 700 juta, lalu tahun 2009 750, lalu melonjak tajam di tahun 2010 itu 1,7, dan kemudian merangkak naik lagi 1,9 tahun lalu, dan sekarang kita optimis untuk mencapai 2,5 miliar bahkan 3 miliar lebih. Wah, luar biasa. Terakhir Mbak Esti, selain acara pameran lukis dan juga Pasar Seni Lukis di hari ini, mungkin selainnya apa nih Mbak? Kita membebaskan teman-teman pelukis di sini yang mengajak para penikmatnya untuk belajar melukis. Tadi Mas sudah belajar melukis dengan Mas Amor ya. Ya, itu beberapa masyarakat yang ingin juga bisa belajar dengan mereka. Lalu di sini kami memberikan kesempatan juga untuk siapa yang ingin dilukis, ada beberapa yang memang menyediakan untuk dan satu lagi, pasar seni ini ada pentas seninya, jadi kita memarakkan pasar seni ini dengan pertunjukan-pertunjukan seni, ada tari, ada puisi, ada musik, dan diskusi. Baik, terima kasih Mbak Esti. Ya, itu Dewi. Kalau Dewi ataupun pemirsa yang lain masih ada waktu luang karena acara sampai tanggal 14 ya, hari Senin, jadi masih dibuka untuk Anda yang ingin bertransaksi atau ingin membeli langsung lukisan-lukisan yang berbagai macam aliran ada di sini. Silakan datang ke Balai Pemuda Surabaya. Dewi, saya kembali ke Jakarta. Iya, Sofyan. Oh, ternyata pasar seni lukis, tapi tetap sama-sama menarik. Tapi kalau tetap harus sekolah melukis atau belajar melukis otodidak untuk bisa mengikuti pasar seni lukis ini tentunya, atau berpartisipasi. Masih terkait pendidikan, kita masih bersama dua narasumber kita di segmen kali ini. Mr. Tom Haley, for the last question, is there any advice for Indonesian students who want to join the scholarship but they are realize about their limited English proficiency? They should definitely apply, even with limited English, because there are special programs to teach you English when you do get the award. In fact, when I finish this job, I should apply for a Fulbright to learn Indonesian here. But the most important advice I have for people is to apply and think very hard about what you want to do with your life and what your dream is,
And that's the essay that you should write. That's what you should apply for. Don't imagine what we want. Know what you want and tell us that. And even if you don't get it the first time, very competitive program, try again, wouldn't you say? Yes. Yes. Oke, artinya Fulbright hanya menunggu bagaimana action kita, para pemirsa, bagaimana usaha kita, apa yang menjadi keinginan kita, apakah memang kuat untuk bisa ingin belajar ke Amerika, dan website juga sudah tersedia dari Facebook, Twitter, semuanya sudah ada, tinggal bagaimana kemauan kita. Terakhir, Bang Fuadi, setuju tentunya ya dengan yang tadi ya, karena perjuangan juga dulu tiada henti-henti pastinya. Ya, jadi sekali lagi jangan berpikir kelemahan kita dulu, tapi keinginan dan impian kita besar itu apa? Itu temukan dulu, lalu coba kita melamar tentu saja dengan persiapan ya. Tapi yang paling penting itu harus punya tadi, tahu mau ngapain, mau belajar apa, have a dream, perjuangkan dan coba beasiswa. Beasiswa banyak. Yang kedua, beasiswa itu bukan buat yang pintar aja, buat yang sungguh-sungguh. Seperti satu kata yang ada di Negeri Lima Menara, manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah berhasil. Saingannya juga dulu banyak pastinya ya? Oh banyak. Banyak juga, tapi tetap bisa yang lah itu, ya. perbedaan itu yang harus kita buat. Gimana kita berbeda dengan orang lain? Antara lain karena kita tahu apa yang kita mau, kita memperjuangkan yang luar biasa. Tulis esainya dengan sangat baik. Baik, wow, luar biasa. Semoga bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita semua. Dan thank you Mr. Hilly dan juga Bang Fuadi atas waktunya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi.